Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Semoga anak-anakku kelas 10 yang di rumah maupun yang di pondok selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Semoga keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani dimanapun beliau berada. Amin amin ya robbal alamin. Serta di sini saya selalu mengingatkan anak-anakku kelas 10 bahwasanya harus selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan, selalu jaga jarak, serta selalu memakai masker, karena dari situlah pandemi ini bisa terputus. Oke, paham anak-anakku? Kita masuk ke materi. Silakan buka bab 3. Kemarin kita sudah masuk ke bab 2, yaitu senam ritmis. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu renang. Pasti di antara anak-anakku semua di sini ada yang tidak bisa berenang. Apalah kendalanya kira-kira? Nah, di sini nanti ada cara berenang yang benar. Oke, kita masuk ke materi bab 3, yaitu renang. Yang A, sejarah renang di dunia. Itu bisa anak-anakku baca sendiri, karena di sini masih simpang siur sejarah renang di dunia ini. Nah, masuk ke B, sejarah renang di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah masuk ke bab 2. Ada di sana sejarah senam ritmis. Nah, di Indonesia pun ada sejarah renang. Nah, di sini panjang lebar, masih banyak yang mau dibahas. Nah, masuk ke poin pertama, teknik renang. Teknik renang. Nah, di situ ada 1.1 teknik pernapasan. Sudah itu 1.2 teknik mengapung, yaitu masuk teknik yang ketiga, teknik meluncur. Nah, di sini tidak usah saya paparkan, karena di sini sudah panjang lebar intinya. Nah, di sini masuk ke poin kedua, yaitu jenis-jenis gaya renang. Jenis-jenis gaya renang. 1.1 yaitu gaya katak atau gaya dada. Pasti anak-anakku kalau berenang, kalau mandi ke sungai, pasti pernah melakukan namanya gaya katak. Pasti, tapi tidak tahu gimana caranya, gimana tekniknya. Pasti sudah tahu. Oke. Yang kedua, 1.2 gaya bebas. Nah, gaya bebas. Tapi jangan disalahgunakan. Di sini gaya bebas ada cara tekniknya, bukan gaya bebas kita loncat dari jembatan langsung jebur. Bukan. Ini ada gaya bebas. Gaya bebas tuh ya pokoknya nanti kita praktekkan kalau misalkan boleh diizinkan dari sekolah. Nanti kita praktekkan. Paham anak-anakku? Oke, selanjutnya 1.3 gaya punggung.
Nah, gaya punggung ini agak rumit. Gaya punggung ini agak rumit. Banyak yang tidak bisa daripada bisanya. Lebih enak yang poin pertama sama poin kedua daripada gaya punggung ini, karena gaya punggung ini susah, sangat susah. Pokoknya nanti intinya kita praktekkan. Kalau pandemi ini sudah hilang, kita izin dari pondok, insya Allah kalau kita benar-benar pasti dibolehkan. Oke, lanjut. Ketiga, proses pembelajaran renang. Nah, ini cara kita kalau misalkan belum bisa berenang. Nah, di sini ada proses pembelajaran renang. Nah, berikut ini ialah tahapan proses yang perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran renang. Pokoknya di sini tidak usah saya sebutin. Intinya nanti kita praktek, karena olahraga ini kalau dari mulut tidak bisa. Harusnya kita dari mulut langsung kita praktekkan. Nah, paham ya anak-anakku? Nah, yang poin ke-4 yaitu peraturan renang. Nah, berenang ini ada peraturannya. Bukan renang-renang baik sekendak jidat kita, bukan. Renang ini ada peraturannya. Dan di sini peraturannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 peraturan yang harus kita ikuti sebelum berenang. Kalau misalkan kita berenang di parit, di sungai, oke lah, kita tidak ada peraturan. Tapi kalau kita mengikuti aturan sebenarnya, peraturan renang itu ada. Nah, yang terakhir kita ukuran kolam renang. Nah, ukuran kolam renang ada juga, bisa dibaca sendiri. Nah, paham anakku? Paham? Oke. Untuk bab 3 renang ini saya anggap selesai ya. Kalau misalkan ada yang bertanya, silakan japri ke saya, atau secara langsung nanti ketemu di sekolah, nanti bertanyalah tentang bab 3 renang ini. Karena untuk materi PJOK ini kita harus praktek. Kalau kita cuman membahas kayak gini, enggak kelar, enggak selesai. Kita harus praktek. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, silakan japri. Sudah itu, kalau misalkan dari pondok tidak ada HP, silakan nanti temui saya di kantor. Karena saya insya Allah seminggu tuh 4 kali, kalau enggak 3 kali ada di kantor. Paham anakku? Nah, kalau sudah paham, kita masuk ke tugas. Nah, di situ silakan kerjakan halaman 30. Uji kompetensi 1 sampai 20. Untuk esai 1 sampai 5. Nah, di sini tolong dikerjakan. Ya. Nah, catatan. Yang pulang pergi itu tugasnya difoto, dijapri ke Pak. Nah, itu yang pulang pergi. Sedangkan yang di asrama kumpul di perpus. Nah, setiap saya ada di sekolah, nanti saya ambil di perpus. Jadi tidak usah bertanya lagi, Pak ini harus kayak mana, Pak ini harus kayak mana. Tidak usah lagi bertanya. Paham anak-anakku? Terakhir terakhir hari Minggu. Lewat dari hari Minggu, tidak saya terima lagi.
Paham? Lewat dari hari Minggu, ndak saya terima lagi. Pokoknya terakhir hari Minggu. Hari Minggu malam Senin masih saya terima. Sudah masuk hari Senin, ndak saya terima lagi. Paham? Paham ya anakku? Oke. Untuk bab 3 sama tugas hari ini saya anggap selesai. Semoga apa yang saya uraikan, apa yang saya jelaskan ini bisa dicerna. Apa yang Anda dengar semoga bisa bermanfaat, karena saya ulangi lagi, PJOK ini tidak bisa dilakukan kalau cuman kita membahas dan membahas. Harus praktek. Jadi semoga untuk hari Kamis ini materi kita ini bisa bermanfaat untuk kita. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.